Teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya Iwan Akasita Sumantri dengan NIM 23010101006, akhiran NIM 106. Pada lab ini kita akan membuat sebuah aplikasi media sosial sederhana yang terdiri dari 3 kontainer utama, yaitu ada Core SQL database, Sport Code API, dan request UI menggunakan NGINX. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat dashboard Postman, menjalankan kontainer, membuat image dan menggunakan antar kontainer dan menjalankan aplikasi multi control menggunakan Postman nanti. Di sini pada kita jalankan lab terlebih dahulu untuk mempersiapkan inventornya. Langsung Ctrl C, Ctrl V, lab start content. Sorry, ini harus kita aktifkan ya, jangan sampai enggak, biar bisa di Ctrl C, di Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ya, Exploit harus pakai ini. Nah, sorry, ini mungkin agak ngelag ya. Dan kita bisa pakai baru. Ini kita close saja. Plus kita seleksi. Jadi perintah ini akan menyalin terus kode aplikasi ke lab dan memastikan image yang dibutuhkan sudah tersedia. Nah, jadi di bagian satu ini, karena aplikasi ini terdiri dari beberapa kontainer yang harus saling terhubung, maka kita perlu membuat network khusus. Di sini kita membuat network, 2 network, yaitu deeper minus backend dan deeper minus frontend. Jadi kita langsung jalankan perintah. Sebelum menjalankan perintah ini, kita harus membuka lagi baru untuk segitu. Kita langsung jalankan Postman network, create deeper minus backend, Ctrl C. Jadi network digunakan untuk komunikasi internal antara database dan API. Jadi kita Ctrl V. Oke, lanjut di bagian 1.2 kita diminta menjalankan perintah Postman network get deeper frontend. Nah, kalau perintah ini digunakan untuk komunikasi antara API dan tampilan UI-nya nanti. Oke, kita lanjut ke bagian 2.1. Kita membuat kolom agar dapat database
tetap tersimpan meskipun kontainer dihapus atau di set. Sengaja kita blok C. Teman-teman ketahui, volume ini akan digunakan proses SQL untuk menyimpan data secara kayak persisten gitu. Oke, sudah. Lanjut di sini kita membuat kontainer proses SQL-nya dengan memblok ini, Ctrl C. Jadi karena ini banyak barisnya, kita menggunakan teks dialog seperti. Nah, jadi di sini itu D minus D itu menjalankan kontainer di backend. Nah, kalau minus name ini dia memberi nama kontainernya nanti. Kalau minus E itu untuk environment variable database, dan minus V itu untuk mute volume. Nah, kalau minus net itu untuk menghubungkan ke network backend-nya. Sudah, jadi kita enter. Sedang mendownload, kita tunggu. Oke, sudah download semua. Lanjut di bagian 3.1 itu berikutnya kita akan membuat image control untuk API menggunakan multi minus state build. Jadi di sini di bagian 3.1 kita jelaskan pindah cd /do818 /left/component minus review minus /performance/backend. Sekarang kita membuat file bernama container file. Nanti state build digunakan agar image file lebih kecil dan lebih efisien. Step pertama digunakan untuk build aplikasi Java menggunakan Maven. Step kedua harus mengambil file hasil build berupa file jar API. Jadi lanjut kita jalankan podman build -d build API -2 v1. Oke. Baik, di sini setelah saya pelajari, dia harus mengecek dulu. Oke, kita ketikkan nano ini kosong kan. Kalau sudah kita Ctrl U, Ctrl X. Kita menjalankan kembali perintah podman build minus dan minus API.
Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi perintah ini akan membuat image bernama paper-api dengan tag versi v1 seperti itu. Setelah image selesai dibuat, sekarang kita jalankan kontainernya dengan jalankan perintah podman run -d minus name api -net -e de false dengan dp v1. Ctrl C, tunggu ini selesai. Di sini dia sudah selesai menjalankan perintah format build ini. Lalu kita lanjut menjalankan perintah command run. Ini caranya seperti download tadi. Ini agak melek banget ya. Jadi kita lanjut ke bagian 4. Di sini kita diminta menjalankan image untuk tampilan vulnerable-nya. Jadi kita seleksi bagian ini. dd slash baik, kita kembali lagi ke nano container file. C, kita ketikkan nano spasi container file, lalu kita enter, kita masukkan ini form ini, Ctrl C, kita buka teks dialog, Ctrl V. Nah, jadi pada step pertama aplikasi red di -build menggunakan Node.js dan sebagai pada sedangkan pada step kedua hasil build dijalankan menggunakan nginx. Sudah, kita Ctrl U, enter, lalu Ctrl X. Lanjut jalankan podman build -t -ui -2 v1. Sini dia akan menginstal kembali yang apa tadi yang telah kita di sana. Nanti kita lanjut ke bagian 4.1. Di bagian 4.1 ini portman 8080 pada kontainer dipertahankan ke port 8080 host sehingga aplikasi bisa diakses melalui browser nantinya. Nanti kita mengakses melalui browser http://2-localhost.8080. Tunggu, ini mungkin lama banget, kayak tadi juga lama sekali. Di sini lanjut menjalankan podman run -d slash -name paper/ui /net
paper slash postman slash p 8080 titik 2 8080 paper UI titik v1 jadi pada 8080 itu pada kontainer dipertahankan ke port 8080 host sehingga aplikasi bisa diakses melalui browser. Nah, di sini kita akan menjalankan http titik 2 slash localhost 8080 di browser. Saya langsung saja membuka browser. Oke, selanjutnya kita bakal Ctrl V. Ini nge-lag sekali ya. Ini kita hapus. Kita Ctrl V http 8080 tadi. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil terlihat versi yang kita buat tadi. Jika ini sudah berhasil, maka aplikasi browser akan tampil ini seperti map new app. Coba kita tekan new app untuk menemukan pesan baru. Pesan tersebut akan tersimpan di database SQL tadi ya. Submit. Nah, jadi di sini baik, jadi pada video kali ini kita sudah berhasil membuat development, membuat volume, menjalankan project SQL, build API dan UI, dijalankan build container aplikasi, dan menghubungkan semuanya menggunakan Postman. Semoga video ini bisa dimengerti. Dan sekian dari studi saya ini, saya ucapkan terima kasih.